Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Adila dan selamat malam teman-teman Gizi B. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok D akan memaparkan hasil observasi pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan subtema standar keamanan pangan di salah satu rumah sakit tim kami. Adapun tim kelompok D yaitu Kak Ainal, Kak Farhan, saya sendiri Rima sebagai moderator, Ibu Lilis, Kak Putri, dan Kak Riyawati. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini tim D akan memaparkan terkait observasi dengan sub pendahuluan, bagaimana hasil observasinya, serta pembahasan dan rekomendasinya. Untuk sub pendahuluan, yang pertama latar belakang dari kegiatan pengawasan mutu pangan ini untuk skor keamanan pangan. Dari BP POM sendiri, tahun 2014 itu menyatakan terjadi 540 kasus dan 47 insiden keracunan makan di Indonesia, yang mana kasus ini merupakan insiden yang paling parah terjadi di Indonesia selain akibat keracunan dari binatang. Oleh karenanya, ada 5 kunci untuk menjaga keamanan dari makanan itu sendiri, yaitu 1, kita bisa memilih makanan yang segar dan memeriksa tanggal kadaluarsanya untuk makanan kemasan. Kemudian setelah kita memilih makanan yang baik dan benar tadi, kita simpan dan memisahkan bahan-bahan makanan sesuai dengan jenisnya. Baik jenis yang basah, jenis yang kering, yang kadaluarsanya lebih cepat, seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dari hygiene sanitasinya. Pada penjamah bisa kita harus membersihkan tangan, alat-alat di dapur, serta area dapur itu sendiri. Yang keempat, mengolah makanan dengan benar sesuai dengan jenis makanannya. Serta yang kelima, menyimpan bahan makanan pada suhu dan temperatur yang benar. Karena di setiap penyedia jasa makanan dan minuman juga seharusnya memang sudah sesuai dengan standar yang ada, karena memang sudah harus memiliki kesadaran pada penerapan khusus untuk keamanan pangannya tersendiri. Selanjutnya, untuk Kak Ainal, sudah bisa join? Ya. Dilanjutkan oleh Kak Ainal. Baik, terima kasih, Rima. Saya akan melanjutkan untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Di sini ada tujuan umumnya, yaitu menganalisis hasil observasi, hygiene, sanitasi, dan skor keamanan pangan pada unit gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi Tangerang. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu mendeskripsikan gambaran produk, kemudian yang kedua menyusun diagram alir proses kerja, kemudian yang ketiga menganalisis hasil observasi sanitasi, kemudian yang keempat menganalisis hasil observasi penjamah, yang kelima menganalisis hasil observasi skor keamanan pangan, kemudian yang terakhir menyimpulkan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu ada deskripsi untuk nama institusi, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi Tangerang. Kemudian untuk nama produk dan macamnya, siklus menu 10 hari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Oke, terima kasih Kak Ainal. Untuk penggambaran siklusnya, dengan menggunakan siklus 10 hari, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Ya, slide selanjutnya, Kak. Gambaran umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi pertama kali beroperasi pada tanggal 5 Mei 2009. Didirikan oleh Ibu Haji Sutiah dengan pengelolanya di bawah naungan PT Suti Pratiwi. Jauh sebelum menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak, fasilitas kesehatan ini sudah beroperasi sebagai bidan praktik mandiri atau BPM.
dan rumah bersalin yang dirintis oleh pemilik sejak awal tahun 1980. Terletak di Jalan RHM Nur Haji, nomor 42, Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi Tangerang memiliki 4 lantai dan bangunan lantai 3 dan 4 yang dibangun secara bertahap. Total luas bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi kurang lebih 1.945,8 meter persegi dan berdiri di atas lahan seluas 2.448 meter persegi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lilis. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Farhan. Untuk gambaran umum umumnya yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengikuti regulasi pemerintah dalam pelayanan kesehatan khususnya di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Maka tahun 2009 Klinik BPM Bidan Haji Sutiah berubah status menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan klasifikasi sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas C. Beroperasional dengan 31 tempat tidur perawatan, juga dilengkapi fasilitas dan sarana prasarana yang sesuai klasifikasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak seperti instalasi bedah, HCU, ruang isolasi, dan ruang perawatan dari mulai VIP, kelas utama, kelas 1, 2, dan kelas 3. Sebagai rumah sakit ibu dan anak yang ingin memberikan kenyamanan serta suasana bagi pasien, maka ruang-ruang khusus seperti ruang bersalin, observasi, kelas 1, dan ruang menyusui dibuat dengan kesan seperti rumah sendiri. Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan program dari pemerintah, perihal kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan BPJS Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pratiwi menjadi provider BPJS Kesehatan pada tanggal 9 April tahun 2017. Dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada tanggal 2 Juli tahun 2018, Rumah Sakit Ibu dan Anak Pratiwi bergabung menjadi Anissa Group. Next. Adapun gambaran karyawannya, di sini ada untuk yang diploma 3, ahli gizi, ada yang SMA sebanyak 3 orang. Jadi di sini D3-nya itu hanya 1 orang. Dan untuk SMA-nya 3 orang yang terdiri dari 1 orang juru masak dan 2 orang pramusaji. Untuk kisaran harga untuk kelas VIP, harganya 40.000, kelas 1 30.000, kelas 2 25.000, dan kelas 3 20.000. Next. Untuk gambaran konsumennya, konsumen atau pasien yang kami layani untuk rawat inap kisaran 15-30 porsi setiap kali makan. Terbagi makan pagi pukul 6.30, makan siang pukul 12, dan makan sore pukul 17. Karena yang kami observasi adalah rumah sakit ibu dan anak, yakni untuk konsumen atau pasien dengan dominan ibu melahirkan dan pasien anak dengan rata-rata diagnosa partus dan sesar. Untuk anak biasanya dengan diagnosa diare dan demam. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Putri. Terima kasih Kak Lilis. Untuk slide selanjutnya, ini mengenai skor keamanan pangan yang telah kami observasi melalui formulir yang didapatkan dari 4 komponen ini. Yang pertama yaitu pemilihan, penyimpanan bahan makanan, hygiene pemasak, pengolahan bahan makanan, dan distribusi makanan. Untuk dari item dari pemilihan penyimpanan bahan makanan itu didapatkan skor 22 dari 7 item yang kita observasi. Kemudian dari hygiene pemasaknya sama 7 item didapatkan nilai 19 skornya. Dari pengolahan bahan makanan dari 27 item kita dapatkan poinnya 80. Kemudian dari distribusi dari 6 item itu kita dapatkan poinnya 19. Dari perkalian yang kita dapatkan
didapatkan skor yaitu 1,0365, kemudian kita jadikan persentase. Di dalam persentase ini didapatkan 103,65%. Maka bisa kita tarik ke penilaiannya termasuk ke dalam penilaian baik. Jadi dari skor keamanan pangan yang kita observasi, bahwa rumah sakit yang kita observasi dalam melakukan Karima, boleh slide selanjutnya. Untuk pembahasannya, dari observasi ini kita dapatkan nilai totalnya yaitu 91,93%. Lalu untuk nilai skor keamanan pangannya 103,65%. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa rumah sakit ini sudah memenuhi skor keamanan pangan. Untuk slide selanjutnya, pada subtema rekomendasi hasil survei kami, bahwa hasil observasi di rumah sakit tim kami merekomendasikan agar dibuat pintu dan jendela yang bisa menutup sendiri, membuka kedua arah, dan membuka ke arah luar. Yang kedua, barang yang tidak berguna atau tidak digunakan sebaiknya disimpan dengan rapi di gudang yang bersih agar tertata dan lebih nyaman untuk pegawainya. Kemudian yang ketiga, unit gizi rumah sakit seharusnya dibuat sudut lantai dan dinding kronus agar mudah dibersihkan. Yang keempat, unit gizi rumah sakit ibu dan anak Pratiwi Tangerang seharusnya memiliki ruang kantor atau belajar yang terpisah dari ruang pengolahannya. Unit gizi rumah sakit tim kami ini seharusnya memakai alat pembuangan asap yang dilengkapi dengan filter. Berikut dokumentasi dari observasi oleh tim kami di lapangan. Yang pertama ini tempat penerimaannya, kemudian terpampang ruang penyajian, penyimpanan basah untuk makanan jenis basah yang untuk langsung diolah pada freezer dan pada cooler. Penyimpanan kering seperti susu-susu, kemudian gula, dan lain sebagainya. Troli distribusi untuk ke poli-poli, ke ruangan-ruangan, mohon maaf. Tempat pengolahan makanannya, tempat pencucian alat-alat dan pencucian bahan, loker karyawan, serta halaman gizi. Halaman di ruangan dekat unit gizi. Baik, itu tadi hasil pemaparan dari kelompok D. Mungkin nanti akan dibuka forum diskusi agar dapat berdiskusi dan tanya jawab bersama-sama. Kurang lebihnya kelompok D mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.